warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, ini saya ingin mengganggu Bapak sebentar waktunya. Nggak apa-apa. Ya Pak, ini kan kebetulan saya ada tugas modul dari CGP Pak ya, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi ini ada pertanyaan untuk dalam menyelesaikan kasus yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya, boleh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ya, oke. Baik Pak. Jadi selama ini kan Bapak udah lama ya jadi kepala sekolah ya Pak? Tidak begitu lama, baru sekitar 6 tahunan lah. Enak Pak jadi kepala sekolah? Kalau dibilang enak, ya ada enak enggak enaknya juga. Yang namanya tugas kita laksanakan. Jadi dalam perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak pernah mengalami berbagai hal dilema dalam mengambil keputusan, kan Pak? Jadi saya ingin mengetahui bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Bapak itu dilema etika atau dilema pernah Bapak alami di sekolah kita, Pak. Ya, terima kasih Bu. Memang kalau kita bicarakan tentang dilema etika itu memang berat, karena dalam dilema etika itu antara benar dengan benar itu ya. Kalau anak ini juga benar, yang ini juga benar, jadi memang dalam itu sulit untuk kita mengambil keputusan. Paksa kita mungkin dalam hal ini harus memikirkan secara matang dan mengajak teman-teman yang bisa kita ajak untuk berdiskusi untuk memutuskannya. Sedangkan dalam dilema moral itu lebih mudah Pak ya? Lebih mudah ya, karena itu menyangkut mungkin masalah hukum ya, menyangkut ke situ ya. Mungkin kalau memang bisa diselesaikan secara hukum kan. Kalau moral ini, kalau etika ini kan ada hal yang tidak enak dalam diri kita memutuskan. Jadi namun demikian kita juga harus ada keputusan di situ, mana yang terbaik, yang tentu saja tidak merugikan para pihak dalam mengambil keputusan tersebut yang ada di sekolah. Oke, baik Bapak. Berarti memang kita harus melihat dulu Pak ya. Nanti itu apakah itu dilema etika atau dilema atau bujukan moral yang kita katakan tadi. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, dalam mengambil keputusan di sekolah misalnya Pak, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana cara Bapak melakukannya selama ini Pak? Tentu saja untuk mengambil keputusan dalam kasus yang seperti kita katakan tadi, yang sangat itu sering adalah misalnya dalam etika antara benar dan benar. Dalam hal ini tentu kita harus melakukan pendekatan yang inklusif dan mengajak teman-teman dewan guru atau wakil-wakil saya tentunya untuk mencari alternatif mana yang terbaik yang bisa kita putuskan, tentu saja dengan mencari data-data terlebih dahulu dari para pihak dan tentang masalah-masalah yang timbul tersebut, tentang masalah dilema-dilema tadi. Berarti kita harus mencari dulu informasinya, ya, data yang lengkap, mencari data, ya? mencari informasi yang lengkap. Setelah itu baru kita mengajak para pihak yang tentu saja yang pihak-pihak itu yang netral, yang tidak, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu tidak sampai merugikan saya katakan. Ya? Karena kita di sini adalah membawa organisasi yang besar, yaitu sekolah, yang tentunya dalam mengambil keputusan itu seperti yang saya katakan tadi adalah tidak merugikan para pihak. Tentu saja harus menguntungkan kita semua, dan kita semua di sini bersaudara dan baik-baik semua. Oke Pak. Berarti seperti yang Bapak katakan tadi, memang harus kita menjalin kolaborasi dengan semua pihak. Kolaborasi. Oke, baik Pak. Berarti langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan seperti apa Pak? Yang pertama, setelah saya mendapatkan masalah tersebut, saya dengar atau masukan-masukan, saya akan mempelajari. Di samping itu saya akan mengajak para wakil-wakil untuk berdiskusi. Baru setelah itu
saya mengajak para pihak yang tadi untuk bersangkutan. yang bersangkutan untuk kita duduk bersama, kita selesaikan secara bersama, secara bijaksana tentunya, sehingga keputusan itu clear, masalahnya clear gitu, dan tidak akan terulang kembali, dan kita akan baik-baik saja dengan teman-teman di sini. Dan karena pengambilan keputusan itu bukan pengambilan yang diambil oleh kepala sekolah sendiri, Ya, karena karena itu adalah kalau, keputusan bersama dari kan. pihak sekolah, dan keputusan itu bukan keputusan kepala, saya ulang sekali lagi, bukan keputusan kepala sekolah, jadi keputusan sekolah. Jadi dalam mengambil keputusan itu seperti yang kita katakan tadi adalah melakukan kolaborasi, diskusi, bermusyawarah, sehingga para pihak tidak dirugikan yang bermasalah tersebut. Baik Bapak. Baik. Oke, berarti itu seperti yang Pak katakan tadi. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan, kita perlu istilahnya gini, ada tahapan-tahapan seperti Bapak katakan tadi ya, langkah-langkah yang dilakukan. Kita ada beberapa prinsip yang kita gunakan, misalnya ada yang kami pelajari Pak ya, ada rule based thinking, berdasarkan akhirnya nanti kita mempertimbangkan peraturan. Kemudian yang kedua end based thinking, hasil akhir yang kita dapatkan setelah kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga berdasarkan care based thinking, berdasarkan rasa kasih sayang Pak. Nah, di sekolah kita Pak biasanya prinsip apa yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah kita? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah care based thinking atau yang apa ini? Kemudian Akhir yang pertama kita melihat permasalahan tersebut, apakah itu berupa kasih sayang atau berupa tanggung jawab kita sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kita ikut dulu dengan peraturan, kita harus rule, ikut gitu, dulu ya? dengan rule peraturan yang sudah kita semua, tetapkan, dan itu memang sudah menjadi keputusan dari awalnya itu tata tertib misalnya kan, peraturan tata tertib itu memang itu harus ikut aturan, harus ikut aturan dulu, baru setelah itu baru kita, kalau memang tidak dengan itu yang akhir yang baik yang seperti yang kita katakan tadi, yang paling penting adalah kita tidak menabrak peraturan yang telah kita buatkan tadi. Jadi yang pertama, apakah sesuai dengan peraturan atau bertentangan dengan peraturan tersebut. Kalau memang bertentangan dengan peraturan itu, kita harus sangat serta-merta harus menghormati peraturan yang telah kita kesepakati bersama yang ada di sekolah kita. Jadi ketiga-tiganya tetap kita pertimbangkan dalam prinsip pengambilan jadi kalau keputusan, memang ya? tidak sangat bertentangan dengan peraturan, tentu ada kebijakan. Seperti yang kasih sayang tadi ya. Seperti kasih sayang, tidak enak lah kalau tidak begini, tidak enak lah kalau ada yang bisa dipertimbangkan. Bisa, itu adalah langkah selanjutnya setelah melihat keputusan. Kita juga ada mengambil kebijakan. Yang kebijakan tersebut juga atas kesepakatan bersama. Bagaimana yang terbaik yang kita putuskan di sini sehingga tidak merugikan semua pihak. Semua pihak adalah dalam well-being, yang dalam menyenangkan dan tidak merugikan sekolah juga. Iya benar Pak. Karena memang kondisinya ketika kita mengambil keputusan itu jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Iya, benar jadi sekali. Semua harus senang, nyaman. Ya, senang dan nyaman dalam lingkungan sekolah. Iya, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini kan ketika mengambil keputusan, ya, ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi yang kira-kira menjadi sebuah hal yang menurut Bapak kayaknya harus dipertimbangkan nih, tantangan selama ini dalam menghadapi Pak? Iya, memang itulah ya, hidup memang penuh dengan tantangan, apalagi kita sebagai kepala sekolah banyak sekali yang kita hadapi, banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Karena yang kita hadapi di sini yang pertama adalah siswa dan guru. Untuk menstabilkan keadaan tersebut memang perlu pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, yang harus kita pikirkan secara mendalam, secara mendetail, dan perlu kita lakukan permasalahan itu secara inklusif ke topik pembahasannya, sehingga nanti dalam memutuskan. Karena dalam memutuskan ini, itulah dilema kita sebagai kepala sekolah. Karena yang pertama kita harus mempertimbangkan tidak terbentur dengan peraturan yang telah kita tetapkan.
setelah itu tidak terjadi kontra antara diri kita sebagai pemimpin dengan bawahan teman-teman mitra kerja kita yang ada di sekolah. Dan untuk itu perlu dan keputusan itu tidak harus serta-merta paksa. Kita harus melakukan yang pertama adalah mengumpulkan data-data yang akurat, mencari informasi akurat, sudah itu membicarakan dengan tim yang bisa kita memberikan kita masukan-masukan yang positif, sehingga kita nanti dalam saat kita mau memanggil orang-orang yang bermasalah itu, misalnya antara pihak ini, guru ini begini, guru yang satu lagi begitu, yang kedua-duanya bisa kita selesaikan. Ya, tentu saja itulah tantangan kita, bagaimana yang satu misalnya kedua-duanya sama jurusan, sama pelajaran. Kalau kita langsung ke itu, guru ini nggak enak kalau nggak kita kasih jam, guru ini nggak mungkin nggak kita kasih jam, sehingga kita di situ perlu kita diskusikan dengan mencari alternatif dan jalan terbaik, sehingga keduanya nanti di saat kita putuskan guru ini yang harus kita kasih jam, guru ini tidak kita kasih jam, itu adalah hasil keputusan bersama, dan dia pun nanti akhirnya tidak merasa dikorbankan, sehingga dia juga waktu kita memberikan pengertian, penjelasan, dan dia bisa menerima dengan lapang dada. Itulah Pak. Ya. Jadi kepala sekolah emang harus menjadi orang yang bijaksana sekali Pak. Ya, kita doakan harus seperti itu. Iya Pak. Oke Pak, baik. Kemudian Pak, di sekolah ada tidak Pak jadwal penyelesaian khusus terhadap masalah-masalah yang terjadi misalnya Pak? Selama itu belum ada. Selama ini belum pernah Pak. Demikian, karena itu kadang-kadang kan dilema atau masalah itu muncul tiba-tiba kan. Saat itu kita harus mengkoreksi, mempelajari dulu, sudah itu baru setelah kita mengoreksi seperti yang saya katakan tadi, mengumpulkan data, mencari masukan-masukan dari orang-orang yang bisa kita andalkan, sudah itu baru kita duduk bersama. Jadi itu sesuai dengan jalannya. Ketika ada kasus, ada permasalahan, kita selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi nggak mesti, walaupun mungkin kadang-kadang kan ada juga misalnya ada duduk sharing barangkali apa dengan guru-guru, BK, pertama-tama memang harus demikian. Kita sharing, kita bicarakan dari hati ke hati. Kadang-kadang gini Pak, ada kasus. Kadang-kadang nggak, jangan sampai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah biar nggak usah tahu aja, kita sama guru aja. Tapi sebenarnya nanti ketika keluar otomatis yang ditanya, Bapak kepala sekolah bilang apa? Jadi jangan sampai nanti ketika ada kasus di sekolah kita, guru-guru tidak menyampaikan, Bapak tidak tahu, nanti yang dilemanya ke Bapak juga. Jadi mungkin ya sharing mungkin Bapak ya dengan itu. Kalau khusus mungkin tidak ada, tapi khusus sharing. Ada nggak seseorang atau orang-orang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang terjadi di sekolah kita, di sekolah Pak selama ini? Maksudnya faktor? Hal-hal, misalnya ada nggak orang-orang yang bisa membantu Bapak selama ini, misalnya menjadi dukungan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, banyak sekali ya. Kalau kita bilang pendukung untuk membantu saya, memberikan masukan, ide-ide yang cemerlang, itu sangat banyak sekali ya. Apalagi kita bukan hanya duduk di ruang kepala sekolah, tentu saja kita sering duduk berdiskusi dengan teman-teman guru juga, sehingga itu sangat-sangat membantu kita dalam mencari informasi dan nantinya juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan guru-guru kita sangat-sangat baik sekali dan ya, saya kira untuk membantu kita dalam hal itu. Baik Bapak. Oke, kita sudah sampai ke sisi terakhir dari pembicaraan kita Bapak. Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Saya sangat sangat terinspirasi dengan apa yang disebutkan adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, saya sangat terinspirasi itu, dan setiap ada permasalahan mohon
di-sharing, dibicarakan. Secara Jangan disimpan terbuka, Pak, ya. sendiri dengan transparan dengan orang-orang. Ini ada masalah begini ya. Kalau memang saya ada masalah, saya akan mencari orang-orang apakah di lingkungan sekolah atau di luar sekolah atau dengan teman-teman kepala sekolah akan mendiskusikan hal itu. Kalau ini kasusnya kira-kira kalau Bapak bagaimana Bapak selesaikan? betul. Jadi dalam hal itu saya menjadi pendidikan atau pembelajaran bagi kita adalah kita harus selalu terbuka dengan siapa saja, saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman, pengetahuan apalagi ya kan? Iya. Sehingga dengan demikian kita selalu berkolaborasi, selalu mengembangkan diri dengan siapa saja yang karena pengetahuan itu bukan hanya didapat dari orang-orang yang paling berilmu. Iya. Pengetahuan itu juga bisa didapatkan dari anak-anak pemulung sekalipun. Karena pengetahuan itu tidak serta-merta harus dari yang sudah terkonsep itu. Bisa juga secara spontanitas. Bisa kita ambil hikmah dari kejadian Yang terjadi, Pak, ya. apa yang telah terjadi. Saya kira itulah faktor yang terpenting, pembelajaran yang penting adalah saling keterbukaan, saling bermusyawarah, itu pendidikan yang paling berharga. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sekolah kita menjadi lebih sukses lagi ke depan. Amin, amin, amin. Bapak dapat menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dalam Kita mengambil doakan keputusan selalu. dan berguna untuk lingkungan kita dan menjadi semangat lebih maju lagi, Bapak. Iya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta waktu sebentar, boleh Pak ya? Boleh. Oke Pak. Jadi saya sebagai ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami punya tugas untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terhadap pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini kami diminta untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Jadi Ya, kami sama-sama. pilih Bapak sebagai Oke. siapa Pak ya. Ya. Jadi ini waktunya nggak lama Pak, sekitar 15 menit lah kira-kira Pak ya. Oke, siap. Oke, baik Pak. Jadi pertanyaan saya pertama, jadi sebagai kepala sekolah, Hmm. Bapak udah lama nggak di sini Pak? Sejak berdirinya sekolah. Sejak berdiri sekolah Pak ya? Sebenarnya agak canggung kita bilang sekolah karena di bawah Kementerian Agama ini madrasah sebutannya Bu. Oh madrasah Pak ya? Hmm. Oh ya. Kan sekolah dari madrasah. Jadi Madrasah. kita pakai yang madrasah. Madrasah, oke Pak. Nah, jadi dari 2020 Jadi dulu. sejak berdirinya madrasah ini. Iya. Berarti selama menjadi kepala sekolah, Bapak kan sudah punya banyak pengalaman, Pak. Ada dalam menghadapi berbagai kasus dan dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan. Oh, iya, oke. Di situ kan kita ketika mengambil keputusan kan ada kondisi di mana kita berada dalam dilema, Pak. Hmm. Ya kan? Antara apa yang harus kita lakukan, ya kan, Pak? Kemudian ada juga yang namanya bujukan moral, dan arti kata keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang ada dasar rasa kasihan. Padahal sebenarnya kita tidak boleh istilahnya jangan karena bujukan moral terus kita melanggar seperti itu Pak ya. Oke. Jadi kita ini fokusnya ke dilema saja Dilema, Pak ya, oke. antara kasus benar dengan benar. Oke, selama perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kondisi tersebut adalah dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Selama berdirinya madrasah ini. Ada pengalaman Bapak sebelumnya juga boleh Pak. Dalam mengambil keputusan, antara dilema etika dengan bujukan moral. Dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika saya pikir nggak ada. Tapi kalau bujukan moral bisa jadi meskipun apa istilahnya itu nilainya itu minim. Saya pikir kalau saya dua-duanya mungkin bukan kita bilang nggak ada ya, sering mengalami, tapi apa istilahnya kita berada pada posisi kita sebagai pemimpin dan itu bisa diatasi. Oke, jadi cara Bapak biasanya mengetahui bahwa ini kita berada dalam dilema, bagaimana cara biasanya Bapak mengidentifikasinya, mengetahui tentang terkait dengan dilema kan kita apa istilahnya ya, keputusan yang diambil itu pasti akan menimbulkan persoalan baru. Itu salah satunya. Namun karena itu memang harus diambil suatu keputusan, apapun yang terjadi di balik keputusan yang kita ambil
itu resikonya harus saya terima tentunya, apakah itu pengucilan dikucilkan ataupun ada image tidak baik dari hasil keputusan, itu harus saya terima. Karena begini, keputusan yang saya ambil ini kan terkait dengan orang banyak. Iya, betul, Bapak. Jadi bagi saya lebih mementingkan warga madrasah, kepentingan warga madrasah daripada kepentingan satu dua orang ataupun kelompok tertentu. Iya, Nah, iya. jadi nilai dilema itu lebih mementingkan orang banyak dibandingkan dengan kelompok kecil ataupun perorangan seperti itu. Berarti Bapak lebih di sini dilemanya berarti antara kepentingan pribadi dengan kelompok, Iya. dengan yang lebih besar. Dengan yang Jadi lebih besar. mementingkan kalau yang lebih besar Iya, hubungannya. saya mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi lah, seperti itu kira-kira. Baik Bapak. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan antara misalnya kasus antara benar lawan benar Pak. Misalnya kita kan berada dalam dilema antara mengikuti peraturan dengan misalnya sesuatu yang memang dilema juga dan dalam memutuskan. Artinya dua-dua ini Dua-dua benar. hal benar. Dua-dua Cuman hal benar. gimana caranya dalam menentukan keputusan nggak ada yang merasa tidak terakomodasi gitu. Oh, Gimana cara Bapak? kalau itu kan kita lihat, kalau misalnya dua-dua kemaslahatan, maka kita lihat yang mana nilai mudaratnya itu paling sedikit. Nah, artinya dari kebermanfaatan ini kan pasti ada kemudaratan, Ya, betul, ataupun betul. efek ataupun resiko daripada kedua keputusan itu. Iya. Kalau saya lebih memilih yang resikonya itu lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Sedikit. Oke, baik. Berarti lebih sedikit, yang lebih kecil Yang lebih kecil resikonya nah itu yang kita yang utamakan. lebih diutamakan. Lebih diutamakan dibandingkan dengan resiko ataupun mudaratnya itu yang lebih besar, itu pasti kita tinggalkan. Oke, baik Bapak. Berarti kalau misalnya pernah nggak Bapak ada kasus misalnya langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan misalnya seperti apa? Kasus. Misalnya ada dilema dalam yang Bapak hadapi sebagai Kalau- langkah-langkah yang Kalau nggak ada penyelesaiannya kalau gimana? nggak ada kasus sampel, saya susah menjelaskannya. Tapi kalau ada misalnya ibu kasih satu sampel seperti apa, mungkin itu akan lebih mudah untuk kita deteksi. Dijabarkan Pak ya? Nah, Atau kita pengalaman selama ini Pak ada nggak? Pengalaman kalau Apa dari- dengan pengalaman guru, selama ini dengan kalau anak? dengan guru gimana ya saya bilang, bukan saya nggak dekat dengan guru-guru ini. Ada kalanya saya bercanda, ada kalanya saya agak keras ataupun tegang seperti itu. Selama itu masih di jalur masing-masing. Atau misalnya gini Pak, kalau kita kasusnya misalnya ada anak, Ya, dia jarang masuk nah jarang masuk kelas. Kan itu oke. kan, terus ketika ujian atau mau kenaikan kelas, pertimbangannya orang tuanya pertimbangannya dia harus kita naikkan, harus kita ikut izin untuk ikut ujian. Sementara dia kan sekolah jarang. Ya. Di situ kan sebuah dilema karena udah buat peraturan, misalnya ada peraturan misalnya nih Pak. Oh iya, misal Harus peraturan masuk tingkat kehadiran. kehadiran siswa misalnya, Ah. oke, saya jelaskan Iya, itu langkah-langkahnya- sering terjadi. Iya, Sering Pak. terjadi. Kita patok di sini misalnya kehadiran itu 85% Oke. tingkat kehadiran. Kalau misalnya di bawah itu, ketika sidang kenaikan kelas, saya kasih apa istilahnya ini pertimbangannya kepada guru-guru semua, Gimana baiknya? khususnya wali kelas. Artinya begini Bu, kita nggak bisa memastikan bahwa ketika anak ini absennya terlalu besar, terlalu banyak, dia murni tidak apa ya, murni malas ataupun apa. Pasti ada faktornya. Pasti ada faktor X yang dimana sebenarnya lebih bagus itu kita telusuri Iya, betul. faktornya. Nah, di samping itu juga tidak selamanya anak yang absennya ini terlalu banyak juga tidak memiliki kemampuan, nggak Iya. juga seperti itu. Nah, artinya saya kasih keluasan dan kebebasan kepada guru untuk mempertimbangkan berbagai aspek, Jadi tidak hanya kehadiran, lihat dari sisi kesopanan dan segala macam. Kalaupun misalnya nanti keputusan Dewan Guru mengatakan dia tidak dinaikkan kelas, nah itu keputusan Dewan Guru. Kita bersama. Gitu. Enggak, misalnya ini masih di guru. Oh, di gurunya. Saya Oke. masih gantung dulu. Saya masih gantung karena ada dua apa namanya,
stakeholder lain yang harus saya diskusikan. Iya. Yang pertama ke dayah dan juga kepada orang tua siswa itu sendiri. Oke. Nah, jadi dari guru dalam keputusan bukanlah kemudian tidak langsung saya Iyakan. iyakan, Nah. tapi ada dua lagi yang harus kita lewati. Saya dengan pihak dayah bagaimana si anak ini. Oke, di sini ada unsur komunikasi. Iya, ya. kita komunikasi termasuk saya panggil orang tuanya itu, panggil orang tua segala macam, dan hal seperti itu biasa kami tangani sendiri di sini. Saya khususnya tangani, saya panggil orang tuanya, saya tanya dari A sampai Z, saya sampaikan kasusnya sedetil-detilnya. Kemudian apa istilahnya baru di situ kita ambil suatu kesimpulan bersama. Berarti di sini ketika mengambil sebuah keputusan, Bapak tidak mengambil kebijakan sendiri. Tidak. Ya kan? Berarti tetap dengan musyawarah, Nah, kolaborasi musyawarah, ya. kita dengan semua bagian. Dari ya. semua bagian termasuk dengan orang tua siswa dan dengan siswa itu sendiri. Iya, betul sekali, Pak. Hmm. Karena memang kalau kita harus mempertimbangkan juga, Ya, seperti Bapak bilang dari faktor X-nya apa. Iya, faktor ini. Karena kebanyakan kasus-kasus yang Ibu sebutkan contoh tadi itu adalah anak-anak broken home. Iya, berarti memang dia punya sesuatu hal Ya. yang nggak bisa dia selesaikan sendiri, akhirnya selesaikan dia sendiri, malah efeknya ke sekolah, Ya. ke ini ya, kehadiran. malah yang sangat kita sayangkan tidak ada mungkin tempat dia untuk curhat. Nah, Keterbatasan waktu guru-guru kan. Tapi saya open dengan mereka, sedangkan kalau mau curhat sesuatu ketemulah dengan saya. ya, karena memang apa namanya, kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang well-being, yang nyaman Iya. untuk anak-anak. Ya. Maksudnya jangan sampai lingkungan sekolah itu menjadi momok bagi Hmm, mereka sehingga mereka nggak senang dengan sekolah. Iya. Jadi lingkungan itu harus diciptakan. Iya. Baik Kayak Bapak. misalnya Ibu lihat tadi anak-anak di luar, kenapa saya nggak ngusir mereka? Ya udah itu biar. Saya malah sepakat seperti itu, Pak. Iya kan? Kalau saya seperti itu, Oh. enggak ini karena memang nggak ada haknya, harus dekat dengan anak. Iya. Gitu. Tapi ada kalanya kita jaga batas, Iya, jangan betul. terlalu kebablasan juga. Karena kita buat rule. Iya. Oke, ada aturannya. Oke, lanjut Ibu. Lanjut, Nanti kita Oke. cerita itu. Kemudian Pak, kan dalam pengambilan keputusan, Mm-mm. jadi kita mempelajari bahwa ada 3 faktor yang Hmm. mempengaruhi. Yang pertama itu berdasarkan rule based thinking, Pak, berdasarkan peraturan. Rule based thinking. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan apa namanya care, kepedulian, Iya. rasa peduli dalam kita Iya. mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga berdasarkan hasil akhir yang ingin kita capai dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, kalau dalam pengalaman kita Pak di sekolah Bapak selama ini, dalam pengambilan keputusan Bapak lebih memilih prinsip yang mana? Apa mengambil salah satunya atau ketiga-tiganya? Kalau sedikit di madrasah. Saya pikir tergantung kasusnya, Bu. Artinya kan persoalan itu kan nggak sama yang kita hadapi hari ini lain, besok lainnya lagi kan seperti itu. Jadi saya pikir itu by condition, sesuai dengan kondisi. Ada kalanya tiga apa tadi bilang faktor itu juga tiga prinsip pengambilan keputusan itu kita artinya kita gunakan, bisa jadi juga salah satunya sesuai dengan kasus yang terjadi ya. Oke, baik Bapak, menarik sekali. Kemudian Bapak selama ini pernah nggak Bapak mengalami tantangan atau kesulitan dalam mengambil keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah? Antara dilema, kita kembali ke dilema tadi ya. Iya, Pak. Kalau kesulitan saya pikir nggak ada, Bu. Kesulitan nggak ada. Yang pertama kan karena ini kita apa istilahnya, yang pertama ini swasta itu kan nilai keluasannya itu lebih besar. Artinya kan tidak ada faktor X lain antara pada faktor pendukung lainnya. Artinya kita murni di sini. Memang kemari memang untuk belajar Ya seperti itu. Guru juga gitu. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, maka tidak ada pertimbangan. Itu kita bisa keluarkan. Beda dengan dia ASN kan seperti itu. Jadi kalau kami yang kontrak pemerintah. Itu beda juga. Saya pikir kalau untuk pengambilan keputusan itu tidak terlalu sulit. Hanya saja kan nilai-nilai morality yang kita pertimbangkan. Kita kedepankan. Artinya tidak hanya begitu klub satu salah langsung get out, enggak juga. Artinya ada pertimbangan, kita panggil dulu
apa istilahnya kita ingatkan 1, 2, 3 kali kita ingatkan tetap nggak bisa berubah, berarti ya sudah sedang mengambil seperti itu. Nah artinya kalau apa istilahnya terkait dengan dilema, saya pikir bukan nggak ada pastinya, pasti ada dilema, cuman kayak saya bilang tadi kadarnya itu tidak seruwet jelimet kalau orang Jawa bilang dengan di sekolah negeri seperti itu. Karena memang kita di sini udah ada aturan yang mengikat. Iya, aturan yang mengikat. Misal guru harus melaksanakan saya mulai rabat dosen di kelas. Kita kasih kesempatan sama 1 semester, nggak bisa ya udah. Iya betul. Nah, selesai. Karena apa? Saya mohon maaf, saya punya target, saya punya visi misi bagaimana memajukan madrasah ini ya, tanpa dilihat oleh pemerintah ataupun siapapun, karena itu adalah visi kita sendiri. Iya. Betul, memang seperti itu. Jadi kita lebih ke aturan yang berlaku kita. Iya, aturan yang berlaku. Jadi nggak terlalu bermasalah dengan itu. Iya, ya. saya pikir kalau faktor pertimbangan ini itu kalau di negeri mungkin itu agak dalam tanda petik agak sedikit susah. Kalau kita di sini bukan nggak susah, tapi lebih ke apa istilahnya nilai morality, nilai etika, nilai etik lah. Pedulian seperti itu kan Iya. kita ya. Nilai etik itu kan bukan persoalan benar salah, tapi bagaimana meminimalisir tingkat kesalahan yang lebih kecil. Iya Gitu. benar. Oke Pak, pertanyaan sebenarnya Pak ya. Ini berarti masalah dilema itu berarti kita tidak terlalu ini. Ada nggak jadwal Pak? Maksudnya ada jadwal diskusi atau membahas tentang masalah-masalah tentang kasus-kasus yang ada di sekolah kita dengan pihak sekolah, dengan guru atau? Oh, kalau dengan guru, insya Allah rutin kita ada lakukan rapat bulanan. Di situ berarti kita Di situ. curhat Pak ya tentang Curhat dulu, masalah-masalah. sampaikan apa persoalan yang dihadapi di kelas, kemudian solusi dari guru apa. Kalau nggak ada solusi, apa istilahnya kita kasih opsi-opsi. Kan di antara guru itu banyak pilihan solusinya, nah, mana yang lebih ini. Jadi itu rutin kita Kalau laksanakan. misalnya kita mengalami, misalnya kita tiba-tiba ada masalah gitu di sekolah, tindakan Bapak apa? Bagaimana cara mengatasinya? Apa tindakannya langsung atau kayak mana Pak? Kalau masalah gimana ya kita bilang, nggak langsung Ibu. Tidak ya. Tidak langsung. prosedur, Ada prosedur. Cuman kalau apa istilahnya terkait mungkin contoh kayak tadi kayak anak-anak, saya bilang dulu wali kelas coba dipanggil dulu, diselesaikan dulu. Kalau misalnya nggak selesai, baru naik ke saya seperti itu. Biar selesai dulu di bawah. Iya. Kalau memang nggak selesai baru nanti sampaikan ke Bapak. Misalnya dia agak apa namanya wali kelas ini kan aksesnya cuman di kelas gitu. Kalau saya akses bisa ke daya, bisa ke orang tua, bisa kalau misalnya anak-anak di sekitar ini sampai ke kecil bisa kita telepon, kira-kira seperti itu. Jadi selama itu bisa diselesaikan oleh kelas, oke silakan selesaikan. Kalau enggak baru saya bantu mengatasinya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, ada nggak orang-orang atau hal-hal yang bisa membantu Bapak? Kan kalau kita ngambil keputusan kan Pak nggak bisa sendiri. Yeah. Ada nggak orang-orang terdekat atau siapa misalnya yang memang bisa memberikan petunjuk atau apa untuk Bapak misalnya? Mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Paling kalau untuk pendidik dan dengan pendidikan saya konsultasi dengan yayasan. Gitu. Yayasan saya sampaikan kasusnya seperti ini ada guru yang ini yang perfect, ini yang tidak betul perfect. Bagaimana? Nanti kalau disampaikan, nah itu terserah kewenangan sekolah. Berarti baru keputusannya di saya. Awalnya tetap kita tanyakan. Terus juga di sini kan guru ada yang full di sini, artinya memang satmingkalnya di sini. Ada yang non satmingka, jadi saya hanya ngambil jam beberapa jam di sini ataupun honor tambahan lah di sini. Kan dia bukan kita bilang nggak paham, tapi apa istilahnya secara keseluruhan pasti dia nggak ngerti. Jadi saya lebih menanyakan ke sekedar diskusi ya, bukan saya buka semuanya, sekedar diskusi dengan guru-guru yang memang satmingkalnya itu di sini yang agak lebih
paham bisa memberikan saran Iya. kepada Bapak gitu ya Pak ya. Karena dia paham secara keseluruhan. Kondisinya. Kalau misalnya dia ngajar jam 5, 6, 7, 8, tapi dia hadir cuma di sekitar itu, kondisi secara keseluruhan agak Tidak paham. tidak paham. Karena memang kondisi kita di sekolah di daerah ini memang sudah memang harus ada di sini. Iya. Kalau misalnya orang dari luar kan nggak mengerti Iya. kondisinya seperti apa Pak ya. Tapi dengan guru-guru saya juga open seperti Oke, itu. Bapak. Kalau mau menyampaikan sesuatu, membuat sesuatu gebrakan atau apa, ya bebas seperti itu. Nggak terlalu kaku, nggak harus Nggak. apa yang saya bilang ini harus terus Iya, gitu kan. cuma kalau ada kegiatan-kegiatan kompetisi apapun itu nggak ditindaklanjuti, saya keren itu Bu. Itu memang wajib ya. Itu. Memang udah program dari Ya. dari sini kita harus laksanakan. Mungkin di situ saya agak lebih sedikit, jujur saya bilang agak sedikit saklek ataupun keras ketika saya perlu nih tunjukkan 4 orang anak mapel ini mau saya daftarkan ke lomba ini sampai 3-4 hari belum juga ini itu saya keras sedikit Bu. Iya Pak. Nah, Memang harus ada Pak. iya. Nah kalau tidak ada seperti itu kan nanti apa ya tidak akan berhasil. Ya, nanti sama Bu Liza nih bisa ditanyain lagi. Iya. Oke. Oke, berarti ini Pak udah sampai sisi akhir Ya. dari perbincangan kita. Hmm. Kira-kira apa pembelajaran dapat Bapak ambil dari apa yang kita diskusikan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Saya pikir pengambilan keputusan itu kan apa ya? Ada namanya itu LO kalau istilah kerennya itu limit authorization. Jadi Oke. otorisasi seorang kepemimpinan itu memang orang yang mengangkat kita sebagai pemimpin berarti mempercayai 100% kepemimpinan itu kepada kita. Iya. Kan itu. Namun dalam setiap hal pengambilan keputusan itu juga tidak harus bersifat otoriter. Iya. Nah, artinya kita perlu mempertimbangkan saran dan masukan dari pihak lain, termasuk dari guru-guru, malah dari si siswa itu sendiri yang memberikan masukan harus kita akomodir. Untuk kemajuan pendidikan. Untuk kemajuan pendidikan. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau hal itu tidak kita lakukan, seperti saya sampaikan tadi, karena ini madrasah swasta, kan animo masyarakat nanti bukan malah naik, malah turun. Kan seperti itu. Nah, artinya segala sesuatu hal yang kita lakukan itu yang pertama memang sesuai dengan visi dan misi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Sebagai rujukan awal, sebagai Pak, ya? rujukan awal, karena visi dan misi itu disusun secara bersama. Secara bersama pihak yayasan, pihak madrasah dan juga dewan guru. Nah, ketika ada yang melenceng daripada visi misi tersebut, maka harus ada satu keputusan yang kita ambil. Nah, keputusan itu juga tidak otoriter. Kita ada pertimbangan. Kemudian juga misalnya ada kesalahan dari guru, tidak langsung, kalau istilah di pegawai swasta itu tidak langsung SP3, dia ada SP1, SP2, peringatan segala macam, baru tahap akhir itu. Dan itu pun juga pasti opsi SP3 itu kan opsi yang terakhir sekali. Memang nggak bisa ditolerir lagi. Iya, karena kalau saya ini berprinsip apa, lebih susah mempertahankan daripada menghilangkan seperti itu. Kalau untuk memutuskan sesuatu kan gampang. Iya, betul. Tapi mempertahankan itu kan susah. Lebih susah. Lebih susah. Jadi seperti itu, Bu. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, itu yang banyak saya terapkan di sini. Kebetulan sebelumnya saya bekerja di berbagai lembaga terkait dengan kependidikan. Pendidikan juga Bapak. Ya, seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama, waktunya, Ibu. Baik, Ibu. wawancaranya. Insya Allah nanti ilmu-ilmu yang Bapak berikan nih bisa bermanfaat untuk saya. Enggak juga, Ibu. Kita ini karena apa? Pengalaman itu yang membentuk seseorang, Pak. Ya kan? Karena kalau kita merasa tahu semuanya, tidak mau berbagi, berarti seakan-akan kita sudah tahu semua, Pak. Iya, betul. Banyak sekali ilmu yang saya dapat, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.